Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi MPI 1C Fakultas Tarbiyah Universitas Zainul Hasan Gengkong. Kami di sini ingin menjelaskan tentang kewarganegaraan agar kita semua lebih dalam memahami tentang bangsa kami semua, yakni bangsa Indonesia. Dan kami di sini mendapat tugas oleh dosen pengampu kami, yakni Yang Mulia Ibu Fitri Amalia. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Endul Yakin dan teman saya yang pakai baju merah Muhammad Irfan Kamil dan saudara Iqbal Saudullah. Jadi pada malam hari ini yang akan menjelaskan tentang kewarganegaraan yakni saudara kami yang bernama Irfan Kamil. Jadi saya akan mengajukan pertanyaan kepada saudara kami yakni Irfan Kamil tentang kewarganegaraan. Jadi langsung saja saya akan bertanya kepada saudara kami. Yang pertama, berikan penjelasan berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dibacakan lagi pertanyaannya? Ya, baik, saya akan bacakan. Berikan penjelasan berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan. Sudah jelas? Ya, terima kasih. Jadi di sini kami sudah mengumpulkan mengumpulkan dokumen untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada. Jadi pendidikan kewarganegaraan itu sebenarnya adalah membawa misi pendidikan moral bangsa, membentuk warga negara yang cerdas, demokratis, dan juga berakhlakul mulia, yang mana secara konsisten itu adalah melestarikan dan mengembangkan cita-cita demokrasi dan membangun karakter bangsa. Nah, sedangkan visi pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu sehingga menjadi warga negara yang cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Nah, dengan demikian adanya hal yang sudah dipaparkan tadi itu dalam kutip membentuk manusia supaya berkewarganegaraan Indonesia dengan sebaik mungkin, yakni menjadikan atau membentuk manusia dalam karakternya. Contoh seperti karakter dalam segi akhlaknya, dalam tutur bahasanya dan moralnya, dan bersosialisasi sesama manusia dengan baik, dan juga serta kepatuhannya untuk mematuhi norma-norma dalam masyarakat dan aktualisasi dirinya untuk bertakwa. Nah, ini yang lebih penting, yaitu untuk bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana yang telah dipaparkan dalam teks Pancasila nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Hal itulah merupakan beberapa materi pendidikan kewarganegaraan Indonesia. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia harus menunjukkan bahwasanya kita sebagai manusia yang berdomisili di negara Indonesia bisa bersosial dengan baik sesama manusia dan juga antar bangsa. Mungkin seperti itu jawaban yang telah kami siapkan. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 2 yang akan ditanyakan oleh saudara kami Iqbal Saudullah. Silakan. Ada ya? Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Mungkin saudara Iqbal ada yang mau ditanyakan, silakan. Berikan penjelasan terkait identitas nasional bangsa Indonesia. Jadi identitas nasional bangsa Indonesia. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang identitas dan tentang nasional. Jadi kami sudah paparkan di sini ya. Identitas itu memiliki arti sebagai ciri yang dimiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembeda dengan pihak yang lain. Nah, sedangkan nasional atau nasionalisme lah
memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Jadi jika digabungkan antara identitas dan nasional, yakni identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa, yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Jadi semisal di dunia ini kan bukan hanya negara Indonesia saja, melainkan banyak negara-negara yang lain. Contohnya seperti negara tetangga kita, yakni Malaysia, Singapura, dan juga Thailand. Jadi di setiap negara itu memiliki suatu pemahaman, yang mana dari pemahaman tersebut, dari pemahaman negara lain itu membedakan dengan negara-negara lain. Kalau semisal di Malaysia itu pemahamannya contohnya adalah seperti ini, maka di negara Indonesia itu seperti itu. Ya. Kalau di Malaysia itu seperti ini pemahamannya, maka di Indonesia maka pemahamannya adalah seperti itu. Gitu. Ya. Identitas nasional dalam konteks bangsa itu cenderung mengacu kepada kebudayaan, adat istiadat serta karakter khas khusus suatu negara. Semisal contoh budaya, kalau di sini di Desa Kedung Sari budayanya itu yaitu contohnya seperti tari gelipang. Gitu. Tari gelipang itu termasuk budaya, adat istiadat. Contohnya kalau di sini kalau nikahan itu mengundang jaran kepang, mengundang drum band, itu sudah menjadi adat istiadat yang sudah mengalir dalam darah daging kita bangsa Indonesia, khususnya di Desa Kedung Sari dan sekitarnya. Sedangkan identitas nasional dalam konteks negara itu tercermin dalam simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, bahasa nasional yaitu bahasa kita, bahasa Indonesia. Semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar falasifah negara yaitu Pancasila, konstitusi hukum dasar negara yaitu Undang-Undang 1945. Jadi jelas tentang identitas nasional Indonesia tersebut. Identitas nasional bangsa Indonesia itu sudah jelas ya. Kalau identitas, kami ulangi lagi, kalau sedangkan identitas nasional dalam konteks negara itu lebih dominan kepada simbol-simbol kenegaraan seperti Pancasila, bendera merah putih, dan bahasa nasional. Semuanya itu memiliki makna yang sangat mendalam. Seperti itu. Mungkin ya cukup sampai di sini saja tentang jawaban yang nomor 2. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Berikan penjelasan bagaimana pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini. Silakan. Jadi kalau menurut saya pribadi, pelaksanaan demokrasi di Indonesia ini apa ya, bisa dikatakan kurang baik, tidak berjalan dengan baik. Karena apa? Karena kalau kita itu mau meneliti lebih dalam lagi dan mau berijtihad, masih terjadi banyak kecurangan pada demokrasi ini. Tidak usah jauh-jauh, semisal saja di desa, pemilihan kepala desa itu masih terjadi banyak kecurangan. Entah itu karena pemungutan suaranya yang berlebihan atau dari panitianya yang sudah ada, bisa dikatakan Ya, bisa jadi ada sogok menyogok. ya, ada sogok menyogok. Jadi bagaimana ya, kita sebagai rakyat Indonesia itu sebenarnya harus berpikiran lebih dalam tentang negara Indonesia, karena penting ya bagi kita sebagai rakyat Indonesia itu wajib, malahan bisa wajib hukumnya itu berpikiran tentang kemajuan negara Indonesia ini. Karena demokrasi ini penting loh. Karena apa? Karena ketika demokrasi ini sudah berjalan ya, ketika demokrasi ini berjalan, lantas semisal di satu desa ini ada pemilihan kepala desa.
kok yang terpilih itu kepala desa anggaplah yang kurang baik. Maka bagaimana nasib rakyat beserta warga desa yang berada dalam kompleks tersebut? Jadi semua tergantung pemimpin. Kalau kita memilih pemimpin yang baik, maka kita dan desa kita, bahkan negara Indonesia itu juga akan menjadi baik. Seperti itu. Bahkan Indonesia sekarang itu masih tergolong negara yang berkembang, bukan negara yang maju. Bukan negara yang superpower, masih berkembang. Masih pembangunan terus. Jadi ya pesan kami apa ya? Bukan pesan ya. Jadi menurut kami lah kita itu harus mempunyai rasa simpatisan lah kepada negara kita sendiri. Kita harus mengingat bagaimana perjuangan Insinyur Soekarno, Bung Hatta dan pahlawan-pahlawan yang lain, apalagi lebih-lebih kita adalah santri yang menjadi garda terdepan ketika Indonesia dijajah, tanpa mengkultuskan pahlawan-pahlawan yang lain, dalam artian tanpa mengkultuskan pahlawan-pahlawan yang non-Islam. Kita juga hargai hal yang seperti itu. Mungkin cukup. Ya, mungkin lanjut ke pertanyaan yang nomor 4. Silakan, Saudara Iqbal. Berikan penjelasan terkait harapan Anda terkait calon presiden periode tahun 2024 dan figur seperti apa yang dibutuhkan itu. Ya, silakan penjelasan Anda tentang presiden. Ini yang dipertanyakan itu calon presiden apa presiden? Calon presiden tahun yang akan datang ini. Calon presidennya ya, Iya. bukan presiden. Ya, mungkin nanti kita merembet ke presiden penjelasannya. Jadi kalau saya pribadi itu semua orang bisa mencalonkan presiden. Tapi bagaimana kita itu seharusnya memilih presiden yang kita anggap akan bisa membawa kita kepada jenjang internasional yang nomor 1. Seperti itu. Kita masa iya kita itu mau menginginkan presiden yang tidak bisa membimbing kita, kan enggak kan ya. Jadi menurut saya jelas lah, inilah semua kan khilafur roksi itu kan khilafur ra'yi kan, beda kepala itu kan beda pendapat ya. Jadi kalau menurut kami pribadi, pastinya semua rakyat Indonesia itu menginginkan presiden yang bisa membimbing negara dan membawa negara ke jenjang internasional nomor 1. Seperti itu. Pasti semuanya seperti itu. Kalau memang ada yang tidak ingin seperti itu, maka status kerakatannya itu perlu dipertanyakan. Sudah cukup? Ya. Pak Ade Elu. Ya, cukup sekian dari kami. Terima kasih banyak atas penjelasannya, Saudara Irfan. Ya, jadi saya tidak bisa menyimpulkan dari depan sampai akhir karena ya terlalu banyak gitu. Ya, apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena ini podcast pertama kami. Ya, jadi sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.